seluruh umat manusia punya satu kesempatan untuk menikmati kemerdekaan, ya, menikmati kebebasan dari hukuman atau upah dosa yang disebut dengan maut, berpisah dengan Tuhan, masuk dalam kekekalan api yang sangat mengerikan. Karena itu, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Sungguh Tuhan adalah Tuhan yang setia. Tuhan adalah Tuhan yang bahkan maha setia, karena sekalipun kita seringkali berlaku tidak setia, ya, mulai dari nenek moyang kita Adam sudah melanggar perintah, ya, melanggar yang namanya peraturan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Seluruh makanan yang ada di taman ini boleh engkau makan. Larangannya cuma satu, tetapi itu pun akhirnya dilanggar. Dan firman Tuhan mengatakan, upah pelanggaran atau upah dosa itu adalah maut. Tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia, karena begitu setianya, maka rencana Allah tidak akan pernah dan tidak akan gagal. Rencananya untuk menciptakan makhluk yang namanya manusia, supaya menjadi segambar dan serupa dengan Dia, tidak akan pernah gagal. Pada waktunya itu akan digenapi, karena firman Tuhan ya dan amin. Mari kita nyanyi sama-sama satu pujian yang judulnya Allahku yang setia, ya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu ya Tuhan selalu menopang hidupku. Kita nyanyikan dengan segenap hati. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata jangan takut. Kau berkata jangan takut. Kau beriku kemenangan. Sekali lagi kita akan dari awal. Sekalipun ku berjalan dalam lembah, sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu Tuhan, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata jangan takut. Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari, amin. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku.
selamanya, untuk selamanya. Ku setia melayanimu, kasihimu. Tiada Tuhan, tiada Tuhan sepertimu. Kau Allah yang setia. Kaulah Tuhan, kaulah yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti. Di sepanjang hidupku, selamanya kau setia. Amin. Kau setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu. Kau Allah yang setia. Tiada Tuhan sepertimu. Tiada Tuhan sepertimu. Katakan, kau Allah, kau Allahku yang setia. Oh, ya Ramasyadana Namaramata. Kau Allahku yang setia, tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Yesus, sahabat setia, selalu setia, selalu setia, selalu setia dalam keadaan apapun. Engkau setia, Engkau setia, Tuhan setia, Yesus setia. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan, karena Engkaulah satu-satunya ya, Tuhan yang layak menerima segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan. Tidak ada yang lain Tuhan. Ampuni kami yang kadang-kadang bahkan sering kali kami mencuri kemuliaan. Ampuni kami Tuhan yang sering kali kami menepuk dada dan menyombongkan diri, merasa bahwa kami punya kemampuan, kami punya kekayaan, kami punya kepintaran, kami punya kemuliaan. Itu karena karya kami sendiri. Sesungguhnya kami ada sebagaimana ada hari ini, itu hanya karena anugerah. Tidak ada satupun investasi yang kami berikan untuk hidup kami. Semua datang dari Tuhan. Itu sebabnya kami pada hari ini
bersama-sama dengan saudara-saudara kami di GBIS Sungai Kehidupan ini Tuhan. Merendahkan hati kami sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Tuhan, kami mau dengar-dengaran apa yang Kau firmankan bahwa sebelum Kau memakan roti dan meminum cawan ini, dikatakan, ujilah hatimu. Karena kalau ada sesuatu yang masih kotor, kalau ada sesuatu yang masih menyimpang, kalau ada dosa, kalau ada keinginan, pikiran, perasaan yang mendukakan Roh Kudus, Tuhan, sebelum itu kami boleh bertobat dan kami boleh menerima yang namanya anugerah berkat yang melimpah dari Tuhan. Karena pada waktu kami tidak bertobat dan kami melakukan perjamuan kudus, bukan berkat yang datang, tapi sebaliknya. Bukan sesuatu yang baik, tapi sebaliknya. Karena sesungguhnya kami sedang melecehkan sakramen perjamuan kudus. Karena itu kami berdoa, berbicaralah kepada kami Tuhan. Satu persatu. Sehingga kalaupun ada di antara kami yang belum bisa untuk dengan jujur bertobat dan melepaskan dosa itu Tuhan. Tuhan, lebih baik kami mau menaruh roti dan anggur dan kami tidak melakukan itu karena yang Maha Kudus tidak mungkin bisa bersatu dengan yang tidak kudus. Yang Maha Kudus akan menghancurkan yang tidak kudus. Tapi kalau boleh ya Tuhan, roh pertobatan turun atas kami. Sehingga semua jemaat yang pagi hari ini datang kepadamu, itu semuanya dengan rela hati, ya, menerima teguran itu, dan kemudian bertobat, dan kemudian darah-Mu menguduskan kami, dan kami bersekutu dengan tubuh dan darah, dan hidup kami bukan lagi milik kami, tetapi hidup kami adalah milik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Itu sebabnya kami mengucap syukur dan menyerahkan sekali lagi hati kami, ya, telinga roh kami, untuk kami boleh dengar-dengaran terhadap kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan menyambut kebenaran firman. Amin. Saudara-saudara, saya ingin kembali bersama-sama untuk belajar tentang yang namanya tema yang mungkin lebih tepat rema yang Tuhan berikan kepada kita semua di jemaat Sungai Kehidupan.
di Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Kalau ada di antara kita yang mungkin sudah mulai bosan begitu. Sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa pertanyaannya adalah bukan seberapa sering kita mendengar firman itu. Pertanyaannya yang paling mendasar adalah bukan seberapa banyak kita mendengar firman itu. Tapi pertanyaan paling penting adalah, sudahkah firman yang satu itu dalam sepanjang tahun ini sudah menjadi darah dan daging, bukan hanya dalam pikiran, bukan hanya dalam perasaan, tapi sudah kita renungkan siang dan malam, dan kemudian masuk ke dalam hati kita, dalam hati nurani kita, dan dalam kehidupan dan praktek sehari-hari yang penuh dengan dinamika, maka bukan hikmat yang lain yang kita pakai untuk mengatasi. Bukan cara logika kita yang kita pakai. Bukan teori-teori apapun yang kita kuasai. Tetapi apakah dalam tahun ini, pada waktu kita menghadapi satu pergumulan, persoalan apapun, itu kita mempraktekannya, ya. Mempraktekkan bahwa segala sesuatu itu terjadi, ya, dan di dalam segala sesuatu itu Allah turut bekerja. Sehingga pada waktu kita menyadari itu dan itu rema dalam hati kita, itu sudah merupakan satu solusi. Kesadaran bahwa Yang Maha Kuasa bersama-sama bekerja menghadapi pergumulan kita. Itu satu kebenaran yang kalau itu betul-betul merasuk dalam hati kita, maka tidak ada ketakutan dan kecemasan yang akan muncul dalam pikiran kita. Karena keyakinan, iman tidak bisa muncul bersama-sama dengan ketakutan. Pada waktu kita ada masalah dan kemudian kita didampingi oleh, katakanlah, seorang wali kota, ya. Tentu perasaan kita sudah berbeda dengan kalau kita menghadapi persoalan itu sendirian. Kalau menghadapi satu persoalan, lalu kita punya sahabat dekat lagi, dia seorang gubernur, atau katakanlah seorang presiden, tentu suasana hati kita itu akan menjadi berbeda dengan kalau kita punya masalah, lalu kita mengatasi sendiri. Nah, yang bersama-sama dengan kita ini bukan hanya seorang wali kota, bukan hanya seorang yang namanya gubernur,
bukan hanya presiden, bukan hanya raja, tapi Dia yang menciptakan segala sesuatu. Dari yang tidak ada menjadi ada. Dia yang maha kudus. Dialah yang mengatur seluruh jagat raya ini. Saudara-saudara, perbandingan antara kita dengan Tuhan, itu kalau seorang penyanyi dangdut mengatakan bahwa seperti setetes air di lautan. Ya, pikiran kita dengan pikiran Tuhan, itu baru pikiran. Itu sebetulnya masih perlu diluruskan. Kalau setetes itu dikumpulkan terus-menerus, itu bisa menjadi lautan. Tapi kalau pikiran kita dengan pikiran Tuhan, pikiran seluruh umat manusia dikumpulkan, gak akan nyampe. Karena pikiran Allah tidak terbatas, maha cerdas. Jadi kalau setetes air di lautan, itu masih mungkin terjadi, dikumpulin setetes kali sekian triliun tetes, ya, kali sekian bilion tetes, ada satu titik di mana suatu saat itu menjadi sama. Tapi pikiran Allah dengan pikiran kita itu tidak bisa dibandingkan. Karena itu mari kita bersyukur. Saya nggak tahu apa yang saudara-saudara gumulkan, apa yang kita gumulkan nggak tahu. Mungkin ada yang sedang memikirkan pandemi di seluruh dunia ini. Mungkin sedang ya berjaga-jaga, waspada, bahkan terobsesi, ketakutan kalau misalnya terkena yang namanya COVID-19. Bahkan banyak yang sudah terkena. Dan bukan hanya terkena, teman-teman saya yang dokter, belum yang tenaga medis yang lain, yang dokter sudah 103 itu sudah beberapa hari yang lalu. Pagi hari ini saya bangun lihat WA guru saya, profesor, dokter yang namanya Budi Warsono. Itu guru ya saya yang sangat luar biasa itu. Kebetulan sama-sama dari kota yang sama dan dari SMA yang sama, senior saya itu. Hari ini harus berpulang, ya, harus berpulang. Tapi kalau kesadaran bahwa berpulang pun Tuhan itu bersama-sama dengan kita, so what gitu loh, ya. Selain itu, saudara-saudara, sudahkah kita menyadari bahwa penyertaan Tuhan itu tentu dikatakan di Roma 8:28, mungkin lebih baik kita baca, saudara, supaya tidak salah. Dikatakan kita tahu sekarang, ya, sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dan karena Allah itu rahmani dan rahimi, dan Allah itu adalah maha pengasih, maha penyayang, makanya banyak saudara-saudara sepupu yang sebelum melakukan apapun bilang Bismillahirrahmanirrahim, ya. Itu mengingatkan bahwa di dalam kita melakukan apapun,
mari kita jangan lupa bahwa yang maha tahu itu bersama-sama dengan kita. Yang maha besar itu bersama-sama dengan kita. Untuk apa, saudara-saudara? Ternyata di sini dikatakan untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, menarik kalau saya mencoba membaca kitab Roma ini, saudara-saudara. Jadi ternyata kitab Roma itu banyak mengajarkan, ya, Tuhan banyak berbicara melalui seorang pembunuh, ya, seorang penganiaya jemaat, ya, orang Roma, ya, yang namanya Saulus, yang kemudian berjumpa dengan Tuhan Yesus dan dia bertobat dan dia berbalik 180 derajat menjadi dari seorang pembunuh menjadi seorang yang begitu mengasihi. Pribadinya menjadi seperti Yesus. Dan dia mengalami kematian yang serupa dengan kematian Yesus Kristus. Itu sebabnya kalau kita melihat Injil, Perjanjian Baru, tokoh ini banyak menulis. Di kitab Roma ini salah satu tema besarnya adalah mengajarkan bagaimana caranya hidup seorang yang disebut dengan Kristen itu. Nah, saudara-saudara, ternyata cara hidupnya, ya, saya ingin membagi, ya, apa yang saya sharingkan tuh menjadi 3. Jadi yang pertama adalah kesadaran bahwa Tuhan itu akan menyertai dalam setiap atau apapun, dikatakan segala sesuatu, ya, aspek kehidupan kita, persoalan kita, masalah kita. Namun yang kita perlu tahu, saudara-saudara, bahwa bagaimana sih supaya itu bisa terjadi. Nah, kitab Roma ini rupanya mengajarkan kepada begitu. Dan kita akan belajar dari Paulus, saudara, bagaimana Paulus menjalani kehidupan menjadi seorang Kristen yang sejati. Padahal sebelumnya adalah penganiaya jemaat. Coba kita mundur sebentar di pasal yang ke-7. Pasal 7 ayatnya yang ke-24 dan 25. Pasal 7 ayat 24 dan 25. Nah, aku manusia celaka. Bayangkan, saudara-saudara, seorang rasul yang luar biasa, dia mengatakan bahwa aku manusia celaka. Pakai tanda seru lagi. Lalu dikatakan, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Jadi ada pertanyaan, tubuh maut. Nah, yang berikutnya, saudara-saudara, ayat 25, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus. Jadi syukur kepada Allah, jadi yang melepaskan
Paulus atau Saulus sebelumnya dari tubuh maut, di sini dikatakan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sehingga ini penting sekali. Penting sekali. Jadi hal pertama, saudara-saudara, kita harus menyadari satu-satunya yang bisa mengubah yang namanya tubuh maut, tubuh dosa, itu hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, yang pertama kita tadi belajar tentang pentingnya bukan hanya menjadi pendengar, bukan hanya menjadi orang yang mengerti, yang tahu, tetapi yang paling penting adalah bagaimana firman Tuhan itu menjadi daging, menjadi darah, menjadi satu way of life, menjadi satu-satunya pandangan hidup. Ya. Yang kita yakini bukan 50%, bukan 60%, juga bukan 99,9%. Harganya pas 100%. Itu sebabnya hukum paling penting di dalam kekristenan itu kasihilah Tuhan dengan segenap. Segenap itu berbicara tidak lebih, tidak kurang. Kita tidak dituntut lebih, tapi juga nggak boleh kurang. Ya. Jadi itu hal pertama. Yang kedua, kita harus menyadari bahwa ternyata, saudara-saudara, seorang rasul yang namanya Paulus, itu ternyata kehidupan kekristenannya itu yang begitu luar biasa, saudara-saudara. Ternyata di dalamnya ada satu pergumulan-pergumulan. Tidak langsung luar biasa, saudara-saudara. Bagaimana dia mengalami ya penganiayaan, di penjara, ditangkap, ya, dikejar-kejar, mau dibunuh, ya, saudara. Bagaimana dia mengalami kesulitan keuangan sampai dia bikin tenda, saudara. Tapi dia bisa melewati itu semua. Dan pada waktu dia menulis ini, dia sudah menjadi rasul. Dia mengatakan, saya ini manusia celaka. Kalau Rasul Paulus celaka, maka saya ini celaka kuadrat. Mungkin pangkat 4. Kalau kita tidak menyadari bahwa kita ini masih ada di tubuh maut, saudara-saudara, itu sebabnya satu pergumulan yang luar biasa yang Paulus alami adalah dia ingin berbuat baik, tetapi saudara-saudara, yang dilakukan itu yang dia benci. Kita bisa membaca, ya tetap di kitab Roma ini aja, saudara-saudara, seputar sini aja. Roma pasal 7. Dikatakan di situ, saudara, bahwa ayat 18, ya, di situ dikatakan sebab, itu 19 ya, 18, sebab
aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku. Setelah dia bertobat, hati nuraninya ada benih ilahi. Tetapi benih ilahi itu masih ada dan berada di dalam pikiran, perasaan, dan tubuh maut. Tubuh dosa yang cenderung melakukan sesuatu yang dilarang oleh Tuhan. Nah, sudah di sini dikatakan bahwa sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat. Ya sederhana aja lah. Kita semua tahu ya, kalau makan sembarangan itu berisiko. Kita harus belajar, kita semua tahu makan minum itu pun untuk kemuliaan Tuhan. Tapi prakteknya gimana, saudara? Bukan hanya kita-kita yang levelnya masih hamba Tuhan, eh, yang apa katakanlah level masih rendah, pangkatnya masih kopral gitulah. Belum seperti kalau Paulus itu sudah jenderal itu, sudah jenderal itu. Kalau Yesus Kristus panglima besar, itu penguasanya, rajanya itu. Jadi kalau persepsi saya begitu. Jadi kalau seorang yang menjadi perwira tinggi, ya, yang diandalkan, dipercaya Tuhan menjadi rasul, itu aja, saudara-saudara, punya pergumulan seperti itu. Apalagi kita. Makanya kadang-kadang kita tahu makanan yang sehat. Yang kita makan, kita tahu, saudara-saudara, bahwa ya ini nak ngomong orang lain, ngomong saya lah. Olahraga itu penting tiap hari. Ya. Prakteknya enggak tiap hari. Kalau ada malas ya, alasannya banyak deh. Jadi soal sakit lah, soal apa. Tapi intinya pemalas. Dan pemalas itu, saudara-saudara, itu berarti tanda kita punya cara hidup yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kekristenan. Firman Tuhan bilang, hai pemalas, belajarlah sama semut. Ini contoh aja. Kita tahu pengen kaya itu nggak boleh. Kita tahu semua. Bukan nggak boleh kaya loh ya. Kepingin kaya itu nggak boleh. Dosa. Cinta uang. Nggak boleh dosa. Itu akar dari segala kejahatan. Tapi prakteknya, saudara, kita semua kejar itu. Karena duit itu istilahnya itu yang memungkinkan segala sesuatu. Zen itu bisa beli apa saja. Kecuali beli yang namanya nyawa nggak bisa. Saya sering melihat pasien-pasien yang sakaratul maut, apalagi di era COVID ini. Kemarin saya ketemu dengan petugas pemakaman, karena ada konsultasi, saudara. Dia bilang,
enggak kuat ya. Jadi orang meninggal itu terlalu banyak. Di Surabaya ada 2 tempat, yang satu di Babat Jerawat, yang satunya di Keputih yang untuk COVID itu. Stres itu yang makamkan itu. Dan pada waktu sakaratul maut ya, duit kita nggak bisa untuk membeli hidup itu, nggak bisa. Mau jadi triliuner ya, nggak bisa. Kekayaan pangkat kita ya, jabatan kita nggak bisa. Padahal cuma dengan yang namanya COVID. COVID itu makhluk yang sebetulnya setengah makhluk hidup. Begitu kecil, ya, enggak sampai 1 sel, ya. Namanya cuma RNA, enggak sampai DNA. Kalau bakteri, TBC itu masih punya DNA, ya. Kalau COVID-19 ini enggak punya kekuatan apa-apa. Dia kalau enggak nempel ke inang, enggak bisa hidup. Dan dia enggak bisa bergerak, kan enggak punya kaki. Sebetulnya solusinya sederhana. Kalau seluruh pemimpin negara di dunia ini sepakat, enggak egois, ya, enggak ego sektoral, ego apa itu, ego nasionalisme dan lain sebagainya, sepakat, lalu 2 minggu lockdown, tapi seluruh dunia, maka selesai sudah. Karena virus itu nggak bisa jalan, jalannya dibawa manusia. Karena itu sampai hari ini Indonesia ini, saudara-saudara, yang lain sudah mulai melandai lewati puncak, tapi kita itu belum mencapai puncak. Belum mencapai puncak. Jadi saya ulangi, saudaraku, yang pertama adalah di kitab Roma ini mengajarkan supaya kita mengerti, ya, bagaimana sih cara hidup Kristen yang benar itu. Yang benar adalah nomor 1, kita harus menjadi pelaku firman. Harus. Jadi jangan hanya tahu aja, jangan hanya istilahnya itu ada di otak, ada di perasaan, tapi prakteknya. Wah, kalau sudah urusan duit, urusan kerjaan, urusan wah supaya bisa sugih ke Gunung Kawi pun dibelani. Nah, saudara, hal kedua, kita harus tahu bahwa sekalipun kita sudah bertemu dengan Tuhan, tentu bertemunya bukan seperti Saulus, ya. Saulus itu spesial tuh, ditemui langsung oleh Tuhan Yesus di perjalanan ke Damsik. Tapi kita lebih berbahagia loh dari Paulus, karena sekalipun tidak melihat, tapi kita percaya. Itu luar biasa. Tapi kita harus menyadari bahwa Tuhan Yesus, Roh Kudus yang ada di hati kita, itu masih hidup di tubuh yang namanya tubuh dosa ini, tubuh maut. Di dunia ini banyak yang tidak pasti lah, hampir semua tidak pasti. Tapi satu yang pasti, mati, tewas, dengan cara apapun, mau ketubruk becak, ya toh, naik pesawat, ceblok, ya toh, atau kena COVID itu. Tapi intinya mati. Setiap orang mati. Dan mati tidak pernah mengenal yang namanya istilahnya itu tidak kenal, tidak pilih-pilih, ya, tidak pandang bulu namanya. Mau bulu apa aja disikat. Mau usia berapa, yang dalam kandungan,
yang bayi, yang remaja, apalagi yang sudah maghrib, menjelang matahari tenggelam. Kayak saya nih rambutnya putih ini ya. Saudara-saudara, kepastian yang pasti dialami oleh setiap manusia itu mati. Karena itu, saudara-saudara, mari kita lihat berikutnya, saudara-saudara, bagaimana sih caranya supaya kita ini bisa hidup yang sesuai dengan nilai-nilai kekristenan. Ini bagian yang terakhir, ya, bagian yang terakhir. Saudara, kita baca di Roma 6 juga ini. Roma 6. Roma 6, saya akan bacakan ayat yang ke-12, saudara. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi. Jadi saya ulangi, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Orang lalim, orang jahat, sudah pasti neraka jahanam. Itu ahli, namanya bukan ahli surga, tapi ahli neraka. Ahli warisin rokok itu. Itu dikatakan dipakai senjata kelaliman. Tetapi, ya, jadi tubuh kita jangan dipakai untuk jahati orang, ya, untuk menyakiti orang lain, termasuk orang itu diri kita. Tidak apa-apa tangan diiris-iris, ya, tidak apa-apa kepala dibenturkan, tidak apa-apa tiba-tiba bunuh diri, ya, itu membunuh orang juga, itu lalim. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Saudara, artinya kita harus mau mati sebelum mati. Jadi keinginan-keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, kesombongan, itu harus dibunuh. Dimatikan dalam tanda petik. Pada waktu itu mati, maka tubuh dosa yang cenderung ingin tiga hal itu mati juga. Jadi berbahagialah mereka yang sudah mati dalam tiga hal tadi, sebelum mati betul, sebelum gak bisa ambekan, ya, itu yang ketiga. Jadi yang ketiga terus kita serahkan sehingga bukan keinginan mata kita, bukan keinginan yang namanya daging kita, bukan keangkuhan hidup yang kita turuti, tapi yang kita turuti adalah rencana Allah, kehendak Allah, panggilan Allah, tentu masing-masing berbeda. Dan pada waktu itu kita lakukan, maka yang terjadi luar biasa, saudara. Karena itu sebelum kita sama-sama ya melanjutkan
dalam persekutuan tubuh dan darah Tuhan, mari kita sama-sama nyanyikan dulu satu pujian yang ini pujian penyerahan. Tubuh kita itu seperti bejana, jadi bejana yang rusak tapi bejana dosa, tubuh maut, ya. Isinya cuman keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Itu kalau dipreteli, waduh, masih banyak itu dalam diri kita. Masih banyak. Sampai hari ini pun saya pengen sugih. Sampai hari ini. Cuman enggak seperti dulu. Kalau dulu pengen sugih itu segenap hati. Sekarang sudah mulai perlahan-lahan diperbaiki. Karena ternyata sugih itu sederhana. Kalau punya jagat raya ini, kalau jadi ahli warisnya yang namanya kerajaan surga, itu sugih. Gitu. Sugih donya itu bojok ngapusi, bohong. Itu hanya sekedar ilusi. Sebentar lagi langit bumi lenyap. Tapi janji Tuhan itu kekal. Sampai hari ini masih saya itu kadang-kadang saudara sombong. Ya. Karena itu mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita memutuskan untuk mematikan ya keinginan-keinginan yang bertentangan dengan firman Tuhan itu ya. Kita nyanyikan satu lagu yang judulnya Bagaikan Bejana ya. Yang siap dibentuk ya. Haleluya Tuhan. Bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Tentu kalau kita mau ya, jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu, bentuklah bukan kehendakku Tuhan, tapi kehendakmu, pakailah sesuai dengan. Sekali lagi ya dari atas ya, katakan dengan segenap hati, bagaikan bejana. Bagaikan bejana, katakan aku siap dibentuk Tuhan. Demikian hidupku di tanganmu. Dengan apa? Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui. Keren sekali, selalu diperbaharui. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu, bentuklah sekali lagi bukan kehendakku, tapi kehendakmu Tuhan. Pakailah sesuai rencanamu, dengan segenap hati katakan, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Oh, dalam setiap jalanku, memuliakan namamu 100% segenap hati. Oh, mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan
namamu dalam segala jalanku, memuliakan dalam setiap jalan, namamu. setiap dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Firman Tuhan bilang, saudara-saudara, bahwa ternyata simpel sekali, saudara. Selama kita mau, bukan 90% ya, tapi segenap hati, 100%. Selama kita mau, take it or leave it. Ya. Mau panas, panas sekalian, mau dingin, dingin sekalian. Jadi sebetulnya kita ini jadi Kristen yang sejati, sekali lagi ini sering saya katakan, tidak tergantung lagi pada Tuhan. Tuhan bilang, sudah selesai. Tidak ada harta yang atau sesuatu yang lebih berharga di surga selain putra tunggal Allah Bapa. Gak ada. Sudah selesai. Dia berikan firman Tuhan, Alkitab ini, ya. Dia berikan rohnya, ya, yang menuntun. Itu sebabnya dikatakan di sini, ternyata tubuh maut kita ini, sekalipun kita belum mati, itu bisa dikalahkan, bisa dimatikan dengan urapan kuasa Roh Kudus, dan hari lepas hari makin diperbaharui, makin diperbaharui, makin diperbaharui, sehingga saudara-saudara kita boleh menjadi seorang Kristen seperti Paulus. Dia berkata, ikuti teladan seperti dia mengikuti Yesus. Kenapa dia berkata begitu? Rupanya dalam perjalanan hidupnya, menjelang dia pulang, dia sudah mulai punya pikiran, perasaan, dan hati yang seperti Kristus. Yang tidak lagi takut mati. Dia mengatakan, bagiku hidup itu Kristus. Tapi kalau kematian tiba, itu keuntungan. Hanya 2 orang yang mengatakan mati itu untung. Orang gak waras, gila. Ya. Yang kedua adalah orang yang super gila. Yaitu seperti Paulus. Jadi super gila. Jadi bukan hanya gila, tapi super gila. Lebih daripada gila. Tergila-gila mengasihi Tuhan. Tergila-gila supaya dibentuk Tuhan. Dan pada akhirnya, saudara-saudara, kalau pikiran, perasaan, dan setiap langkah kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita tidak mudah menghakimi orang. Kita tidak mudah menyalahkan orang. Karena setiap orang punya panggilan yang unik.
Setiap orang punya panggilan yang berbeda. Kita nggak bisa lagi menuntut orang. Kalau Tuhan Yesus Kristus saja tidak maksa kepada kita. Dia berdiri di buka pintu dan mengetuk. Siapa yang membuka, maka dia baru masuk dan makan bersama-sama dan minum bersama-sama. Saudara, kita siapkan hati kita untuk perjamuan. Izinkan Roh Kudus untuk menegur, menemplak kita. Adakah tubuh dosa ini masih kita pelihara? Atau kita sudah seperti Saulus yang berubah jadi Paulus, yang sudah bisa punya komitmen untuk mematikan manusia lamanya dan hidup sebagai manusia baru. Saya mungkin tidak perlu sebut satu-satu, tapi masing-masing tentu berbeda, saudara. Contoh lah. Kalau masih ada yang bersungut-sungut hari-hari ini, bertobatlah, saudara. Kalau masih belum bisa dan belum mau untuk bertobat, saya rasa tidak wajib untuk mengikuti perjamuan kudus. Kalau ada di antara kita yang pemarah, ya, tidak sabar, tidak lemah lembut, atau ya semuanya lah sombong, yang 3 hal tadi ya. Kalau di Protoli banyak banget ya. Izinkan Roh Kudus berbicara. Kita siapkan perjamuan kudus, kita nyanyikan yaitu oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, aku ingin membawa persembahan. Pujian, kunaikan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian, tunaikan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Hormati dengan mengatakan saat ku masuk ke hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu. Amin. Bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian, tunaikan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Hanya Engkau yang mulia. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tahta, luar biasa saudara, melihat tahta kemuliaan-Mu. Pujian, tunaikan sembahku berikan bagimu Allah
kekudusan-Mu. Luar biasa. Kasih-Mu, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa dan dengan iman katakan oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu keren habis mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Menjadi yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya Tuhan, haleluya. Roh Kudus, sebelum kami melakukan sakramen perjamuan kudus sesuai yang Engkau perintahkan kepada kami Tuhan. Kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Bekerjalah Tuhan. Kami merelakan, bahkan kami menyerahkan, bahkan kami bermohon Tuhan, supaya Roh-Mu mengingatkan kepada setiap kami. Yang Maha Kudus itu bertahta. Dikatakan tubuh kita itu baitnya. Ingatkan juga Tuhan, kalau ada di antara kami yang masih lebih mempermasalahkan, cenderung bertahan, menuruti tubuh dosa, tubuh maut, dengan 3 senjatanya itu. Keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Tuhan, ingatkan pada setiap kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yakin kalau kami bertobat Tuhan, darah-Mu yang Maha Kudus itu menyucikan, dan pengampunan itu Engkau berikan kepada kami hari ini Tuhan. Sehingga mulai hari ini Tuhan, setiap langkah kami, setiap pikiran perasaan kami, biarlah Tuhan
Manusia baru. Bukan manusia lama yang kami pakai Tuhan. Bukan tubuh dosa, bukan tubuh maut. Tapi tubuh yang baru. Memang belum nampak Tuhan. Itu akan Kau berikan setelah kami mati secara jasmani. Tapi kami mau menjadi seperti Paulus. Mematikan manusia lama kami. Supaya sementara kami masih ada di dunia dan belum mati, kami sudah berperilaku. Punya satu cara hidup yang sesuai dengan kehendak. Dan kalau kami bertobat hari ini Tuhan, dan kami melakukan perjamuan kudus, maka kami percaya mulai hari ini Tuhan, kami akan semakin segambar dan serupa dengan Engkau. Saudara-saudara, mari kita angkat sama-sama roti. Firman Tuhan mengatakan, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur, itu adalah tubuh Tuhan yang terpecah, yang tercabik. Bukan karena kesalahan dan keharusan atau kewajiban, tapi murni karena kasih tanpa syaratnya kepada kita. Supaya rencananya, supaya rencana agungnya bisa bersama-sama kembali dengan kita di rumah Bapa untuk selama-lamanya, itu tidak gagal. Karena itu, mari kita makan bersama-sama dengan rasa syukur, saudara. Betapa Tuhan itu sangat mengasihi kami. Betapa Tuhan begitu cinta kepada kami. Minta kepada Tuhan, seperti Tuhan cinta kepada kita. Mari kita minta pengurapannya supaya kita punya hati yang mencintai Dia. Tanpa syarat. Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya mari kita mengangkat cawan. Yang atasnya kita mengucap syukur. Firman Tuhan katakan, itu adalah lambang daripada darah Yesus Kristus yang tercurah. Dan pada waktu darah itu tercurah, maka dosa seluruh umat manusia ditanggungnya. Dia melakukan dan merelakan semua itu supaya tidak ada satupun manusia binasa. Karena itu, saudara, mari kita minta supaya punya hati Tuhan, hati yang mengampuni. Sehingga mulai hari ini tidak ada simpenan dendam, simpenan sakit hati. Karena siapa yang tidak mengampuni orang lain, maka Bapa di surga juga gak bisa mengampuni. Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami di mana, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang lain. Kami mau mengampuni pertama-tama diri kami sendiri. Apapun kekurangan, apapun masalah, apapun dosa, sebesar apapun, tidak bisa mengalahkan kuasa darah Yesus. Kalau Yesus sudah mengampuni dan melupakan,
maka saya pun dalam nama Tuhan Yesus harus mengampuni dan melupakan. Kami mau mengampuni pasangan kami, suami, istri, juga anak-anak, saudara-saudara, adik tolan, ya, tetangga, siapapun yang Tuhan sempat perjumpakan dengan kami dan mungkin mengalami satu konflik. Ya. Bapak, terlalu besar hutang kami dengan Engkau. Adalah jahat dan keji kalau kami tidak mengampuni orang lain. Tapi kami minta pengampunan dari Tuhan. Itu sebabnya mulai hari ini kami mau hidup merdeka. Mau hidup bahagia, bebas dari yang namanya sakit hati, dendam, dan tidak mau mengampuni. Saudara-saudara, sekali lagi saya ingin menyampaikan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur itu adalah darah dari Tuhan Yesus. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita tutup dengan satu refrennya lagu bagaikan bejana ya. Ku mau sepertimu Yesus. Ku mau sepertimu Yesus. Ku mau sepertimu Yesus. Disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau sepertimu, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu dengan iman, memuliakan sekali lagi, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, ya lama-lama sana lama-lama. Memuliakan selalu Tuhan dalam setiap langkahku, dalam setiap sikapku, dalam setiap keputusanku, memuliakan-Mu dalam kata-kataku, dalam pikiranku Tuhan, dalam semua aspek kehidupan. Memuliakan-Mu, memuliakan-Mu selalu. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengakhiri sakramen perjamuan kudus ini. Tuhan, teruskan Roh-Mu menguasai kami dalam menyelesaikan ibadah ini. Bahkan bukan hanya ibadah ini,
pada waktu kami di marketplace, maka kami boleh punya aura, kesadaran, ya, awareness, seperti pada saat kami melakukan celebration ibadah raya pada pagi hari. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Gus untuk melanjutkan ibadah raya kita pada pagi hari ini.